apakah kita benar di hadapan Tuhan? Hal ini boleh kita jawab sebagaimana keseharian kita. Berbagai pemikiran serta tindakan kita yang tentunya kita ukur atau perhadapkan dengan firman-Nya. Jadi bukan dengan kebiasaan yang berlaku. Dan kita tak mungkin dapat membenarkan diri sebab mata Tuhan tertuju kepada kita. Tetapi hal yang unik dalam sejarah perjalanan manusia ternyata sulit dan tidak dapat benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan beri jalan keluar. Kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Maka tak satu pun manusia yang boleh memegahkan diri di hadapannya. Sebab oleh anugerahnya sendiri kita layak di hadapan Tuhan. Baiklah kita tetap hidup benar sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus. Biarlah kita hidup setia di dalam firman Tuhan. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Manusia yang sudah dibenarkan oleh Tuhan tentu akan hidup dalam hal-hal yang benar, supaya pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan tetap dalam diri manusia itu. Jadi kita selalu bertanggung jawab akan diri yang telah dianugerahkan menjadi orang benar dengan menaati firman-Nya, berlaku adil, tidak melanggar kehendak-Nya. Mempercayai Allah dan hidup benar bukan berarti kita tanpa persoalan atau lepas dari penderitaan. Malah ada banyak tantangan menuju kerajaan-Nya. Namun hal yang perlu diingat, Tuhan selalu peduli dengan keberadaan kita. Bahkan maut sekalipun tidak memisahkan kita dengan kasih-Nya. Seperti pertanyaan pemazmur untuk 3 hal besar, begitu jugalah kita akan bertanya saat ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentulah mereka yang nyaman, tentram, penuh syukur dalam hidupnya. Sebab terkadang terdengar suara keluhan, "Mati nak mau, matilah aku," saat menghadapi persoalan berat. Bila Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita, jangan lupa hidup kita menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Hidup yang bermakna, sehingga yang Tuhan ingat atau sesama makhluk kenang adalah catatan-catatan yang menenteramkan. Sebagaimana sering terdengar ungkapan beberapa orang mengenang Dia yang telah mendahului dengan banyak kenangan indah yang tak terlupakan, dan kehidupan yang bahagia
menikmati yang baik. Tentu juga dengan harapan kepastian dalam kehidupan yang kekal. Di sini dimintakan bagi kita setiap orang beberapa hal yang akan terwujud dalam perilaku sehari-hari sebagai sikap orang benar, yakni jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hal yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terakhir, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Di dalam hidup ternyata lidah dan bibir perlu dijaga sehingga tidak terjebak dalam ungkapan-ungkapan yang menipu. Hal ini boleh kita dengar dalam surat Yakobus yang mengingatkan kita perlunya menjaga lidah. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menudai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Walaupun hal itu dimulai dari hati yang bertobat, yang telah diperbarui oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi sangat tepat bila dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Jadi berhati-hatilah dengan lidah dan bibir kita. Jangan sampai menjadi alat iblis merusak hidup kita dengan sesama. Bila disebut Allah bisa karena biasa, maka kata-kata yang terbiasa dengan kasar, menyakiti orang lain, dusta, keluhan akan semakin merusak diri kita. Sehingga perlu kembali jati diri orang benar dengan lidah, bibir yang benar. Lalu kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mengapa ada orang yang melakukan yang jahat? Sudah dinasihati tetap jahat. Malah ada yang sudah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan, namun sesudah keluar kembali melakukan yang jahat. Tentu selalu di dalam ulasan akan dikatakan bahwa banyak faktor mengapa seseorang bersikap demikian. Tetapi satu yang pasti adalah karena tubuh yang berdosa pasti menyukai hal-hal yang jahat. Jadi kita harus menjauhinya dan langsung menggantikannya dengan melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Dengan demikian tak ada waktu dan tempat bagi perangai jahat. Hal yang terakhir adalah mencari perdamaian, sesuatu yang sulit dilakukan dalam realitas hidup, maka harus dicari dengan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kita lihatlah di dalam keluarga, masyarakat, bahkan bangsa-bangsa. Perdamaian itu juga tidak ditentukan oleh teknologi yang mutakhir, kepintaran, kekayaan. Negara kaya, miskin, masih tetap juga bersitegang dalam polemiknya. Nampak dalam latihan militernya dengan persenjataan yang tercanggih untuk memusnahkan musuh. Hal ini sebagai tanda peringatan akan kesiapsiagaan untuk berperang pada negara lain. Jadi bukan upaya untuk berdamai. Baiklah kita yang mencintai hidup, bukan untuk berseteru dan saling menghancurkan, namun adalah untuk perdamaian dunia. Kemudian dinyatakan
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan benar-benar memperhatikan, mendampingi umat percaya yang dikasihinya, sebagaimana kesaksian Daud, bagaimana dia diperhatikan oleh Tuhan dalam berbagai peristiwa penting dan genting. Saat bekerja sebagai gembala berhadapan dengan binatang buas, ketika sedang melawan Goliat, saat menjadi buronan Raja Saul, dan berbagai pengalaman hidup lainnya. Hingga saat ini, Tuhan benar-benar hadir melihat, memperhatikan, mengupayakan hal-hal yang terbaik. Bagaimana, dimanapun keberadaan kita, tetaplah mengkomunikasikan berbagai keadaan dan pergumulan kita kepada Tuhan yang sungguh mengasihi ciptaannya. Dia sungguh peduli dengan selalu fokus mendengar dan menolong kita. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Hal inilah menyatakan bahwa Tuhan tidak setuju dengan kejahatan. Dia sangat menentangnya. Maka pada saat pemimpin ibadah menyuarakan berkat dan menyatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, harus mengingatkan kita untuk selalu tetap merendahkan hati, bertobat. Sebab bila kita masih hidup dalam kejahatan, justru pernyataan itu tidak lagi menjadi berkat, tetapi menjadi ancaman, sebab wajahnya menentang orang-orang jahat. Lalu dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, sebab mereka tidak lagi mengandalkan diri, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Namun kesombongan tidaklah baik di hadapannya, sebab tidak benar mengandalkan kehebatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena memang kesombongan senantiasa menutup hati manusia melihat kebaikan Tuhan. Dan itu juga dilanjutkan dengan gigih melawan Dia. Maka Tuhan melenyapkan ingatan kepada mereka dari bumi. Tidak ada lagi makna hidupnya di hadapannya. Betapa sia-sia menjalani hidup bila Tuhan melupakan ciptaannya. Dia juga mempunyai kuasa menghancurkan serta melemparkan mereka ke neraka. Dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk berdiri menghadapi berbagai persoalan, jangan sampai melupakan bahwa Dia ada dekat dan peduli dengan kita. Jadi siapapun kita yang patah hati dan remuk jiwanya, tidak usah tetap galau. Mari datang berserah kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tetaplah tenang. Tuhan melindungi dan selalu memperhatikan yang dikasihinya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, hiduplah benar dengan bersedia mengaku serta meninggalkan dosa, dan tetap setia berjalan bersama Tuhan dengan hidup di dalam kekudusan. Tentu kesukaannya adalah berkata jujur, melakukan hal-hal baik, dan dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kalahkanlah yang jahat dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, bahwa kami boleh benar oleh pembenaran yang Engkau berikan. Biarlah buah iman nyata di dalam sikap hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.